Immanuel Kant, seorang filsuf terkemuka dari Prusia, lahir pada tahun 1724. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat, yang pemikirannya telah membentuk banyak aspek dari pemahaman kita tentang dunia. Kant dikenal karena pemikirannya yang sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Ia menulis banyak karya yang membahas berbagai aspek dari pengetahuan, moralitas, dan agama. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teori etika yang dikenal sebagai imperatif kategoris. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Kehidupan Kant di Königsberg, kota kecil di Prusia, relatif sederhana. Ia jarang meninggalkan kota ini dan menjalani rutinitas yang sangat teratur. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang sarjana dan pengajar di Universitas Königsberg. Di sana, ia mengajar berbagai mata pelajaran, termasuk logika, metafisika, dan etika. Meskipun hidup sederhana, pemikiran Kant sangat kompleks dan mendalam. Ia sering merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi manusia dan batas-batas pengetahuan. Karya-karyanya seperti Kritik atas Rasio Murni dan Kritik atas Akal Praktis membahas isu-isu fundamental tentang pengetahuan, moralitas, dan agama. Buku-buku ini menjadi landasan penting dalam filsafat modern. Kant berusaha memahami batas-batas akal manusia dan mencari dasar yang kokoh untuk pengetahuan dan moralitas. Melalui karyanya, ia mengajak kita untuk merenungkan kemampuan dan keterbatasan kita dalam memahami dunia. Pemikiran Kant sangat dipengaruhi oleh semangat pencerahan, sebuah gerakan intelektual yang menekankan penggunaan akal dan logika. Gerakan ini muncul pada abad ke-18 dan membawa perubahan besar dalam cara berpikir masyarakat. Para pemikir pencerahan percaya bahwa pengetahuan dan pemahaman dapat dicapai melalui metode ilmiah dan pemikiran kritis. Pada masa itu, otoritas tradisional, seperti gereja dan monarki absolut, dipertanyakan. Banyak orang mulai meragukan keabsahan kekuasaan yang didasarkan pada keturunan atau wahyu ilahi. Kant percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan menentukan nasibnya sendiri. Ia mendorong individu untuk menggunakan akal mereka sendiri tanpa bimbingan dari otoritas eksternal. Ia menolak dogma agama dan tradisi yang tidak masuk akal. Bagi Kant, penting untuk mempertanyakan segala sesuatu, dan tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa bukti yang jelas. Bagi Kant, moralitas harus didasarkan pada akal, bukan pada emosi, wahyu, atau otoritas eksternal. Ia mengembangkan konsep imperatif kategoris, yang menyatakan bahwa tindakan moral harus berlaku secara universal. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki kewajiban moral yang bersifat universal dan mutlak, terlepas dari konteks budaya atau agama. Menurutnya, setiap individu harus bertindak seolah-olah prinsip tindakan mereka bisa menjadi hukum universal bagi semua orang. Inti dari etika Kant terletak pada konsep imperatif kategoris. Berbeda dengan imperatif hipotetis yang bergantung pada keinginan atau tujuan tertentu, imperatif kategoris adalah perintah moral yang absolut dan tanpa syarat. Imperatif kategoris menuntut kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat diuniversalkan. Artinya prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua orang sebagai hukum moral yang berlaku secara universal. Kant merumuskan beberapa formulasi dari imperatif kategoris, yang semuanya bertujuan untuk membimbing kita dalam bertindak secara moral. Section 4, merumuskan hukum moral, prinsip universalitas. Prinsip ini adalah salah satu pilar utama dalam filsafat moral Immanuel Kant. Salah satu formulasi terpenting dari imperatif kategoris adalah bertindaklah hanya sesuai dengan maksima yang dengannya kamu dapat pada saat yang sama menghendaki bahwa itu menjadi hukum universal. Ini berarti bahwa tindakan kita harus dapat diterima oleh semua orang dalam situasi yang sama. Artinya, sebelum kita bertindak, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya ingin semua orang bertindak seperti yang akan saya lakukan? Pertanyaan ini membantu kita mengevaluasi moralitas tindakan kita. Jika jawabannya tidak, maka tindakan tersebut tidak bermoral. Prinsip ini menuntut kita untuk berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari tindakan kita. Misalnya, berbohong untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan secara moral. Ini karena tindakan berbohong merusak dasar kepercayaan yang penting dalam hubungan manusia. Karena jika semua orang berbohong, maka kepercayaan akan runtuh dan masyarakat tidak akan berfungsi.
Prinsip universalitas mengajarkan kita untuk mempertimbangkan dampak luas dari tindakan kita pada masyarakat secara keseluruhan. Formulasi lain dari imperatif kategoris menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Kant berpendapat bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita sendiri. Setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh dieksploitasi atau dimanipulasi. Contohnya, memperbudak orang lain untuk keuntungan pribadi adalah tindakan yang tidak bermoral karena melanggar martabat dan otonomi mereka. Section 6. Penerapan imperatif kategoris, contoh dalam keseharian. Dalam kehidupan sehari-hari, imperatif kategoris dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika dihadapkan pada dilema moral tentang apakah akan mencontek dalam ujian, imperatif kategoris akan memandu kita untuk tidak melakukannya. Mencontek adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Jika semua orang mencontek, maka sistem pendidikan akan kehilangan kredibilitasnya. Demikian pula, imperatif kategoris dapat membimbing kita dalam membuat keputusan tentang bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana menggunakan sumber daya alam, dan bagaimana berpartisipasi dalam masyarakat. Section 7. Relevansi abadi. Mengapa Kant masih penting? Meskipun dirumuskan lebih dari 2 abad yang lalu, teori imperatif kategoris Kant tetap relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip universalitas, rasionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia tetap menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat yang adil dan bermoral. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, pemikiran Kant memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menavigasi dilema moral, mempromosikan keadilan, dan menciptakan dunia yang lebih baik.